Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, pendengar setia, penonton setia dari obrolan seputar Islam atau acara obsesi 1 jam ke depan. Kita alhamdulillah hari ini akan ngomongin tentang optimalisasi dan strategi proyek inkubasi wakaf produktif. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022, Allah masih memberi perkenan kepada kita semua. Kita masih sehat, kita masih diberi iman Islam, dan di tengah corona yang katanya sekarang naik lagi, kita masih Allah berikan kesehatan. So guys, teman-teman semua di luar sana yang sedang beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, dan kemudian tetap jaga jarak dan tentunya bermasker. Dan kedua, semoga selawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hari ini saya Citra Sari, penyuluh agama Kementerian Agama Kota Depok. Kita akan bersama dengan seorang narasumber yang alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Beliau ini akan memberikan informasi yang luar biasa kepada kita bahwasanya Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pemberdayaan Wakaf itu punya informasi yang luar biasa untuk pemberdayaan wakaf di luar sana. Beliau ini adalah Pranata Humas Ahli Muda pada seksi kerjasama zakat wakaf, yaitu Ibu Andayani SE MSI. Kita sapa dulu beliau. Ibu cantik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Citra, salam kenal, salam sehat. Salam kenal, salam sehat Bu. Iya. Saja sehat ya Bu ya. Ini Mbak Citra di mana nih sekarang posisinya? Saya lagi di kantor KUA Kecamatan Sungai. Oh gitu. Ibu, ya, ini lokasi bukan di kantor ya. Sedang lockdown katanya kabar-kabar. Iya, betul. Sampai tanggal 9 ini kita lockdown lagi di kantor. Karena memang kayaknya penyebarannya untuk sekarang tambah ya, agak serem juga ya kalau mau keluar rumah ini. Alhamdulillah sih, mungkin ya kita berdoa aja sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan corona cepat berlalu ya Mbak Citra ya, karena memang dampaknya itu luar biasa sekali ya Mbak Citra gitu kan. Anak-anak juga sekarang ini udah mulai online lagi belajar di rumah, ini luar biasa ya Allah. Sampai 2 tahun kita seperti ini ya. Sampai tanggal berapa tadi Bu? Sampai tanggal 9, iya. Sampai tanggal 9 Februari ini. Tentu ya kalau habis seperti itu. Iya, betul. Iya. Ibu, alhamdulillah saya terima kasih Bu hari ini bisa bergabung dengan obsesi. Ini kita diberi tema hari ini kan ngomongin optimalisasi dan strategi proyek inkubasi wakaf produktif. Ini saya melihat judulnya ini luar biasa, tapi sebelum ngomongin lebih jauh lagi, hal pertama yang ingin saya tanyakan tuh, Ibu, wakaf produktif itu apa sih yang dimaksudkan dalam pemberdayaan wakaf ini? Iya, baik Mbak Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai yaumul akhir nanti. Amin. Pertama-tama Mbak Citra, izinkan saya menyapa sahabat-sahabat obsesi dulu ya, yang dari Sabang sampai Merauke. Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat obsesi obrolan seputar religi Islam. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, keberkahan, sehingga dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan baik gitu. Mungkin sebelum ngomongin tentang wakaf produktif, sedikit informasi Mbak Citra. Wakaf itu adalah instrumen keuangan tertinggi dan sistem keuangan masa depan yang memang luar biasa, karena dalam wakaf ini itu ada 2 kekuatan Mbak Citra, bisnis dan sosial. Itu luar biasa sekali ya. Kalau ya seperti itu. Jadi wakaf itu memang terkenal, tapi memang belum dikenal. Artinya selama ini masyarakat itu kan mungkin tahunya wakaf itu hanya 3M ya. Mungkin Mbak Citra juga pernah dengar ya, masjid, makam, dan madrasah. Iya, gitu seperti itu. Iya, hanya seperti itu. Jadi memang ini juga dibuktikan dari data Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Mbak Citra. Jadi dari 424.953 lokasi, hanya 9% tanah wakaf yang memiliki potensi untuk
diproduktifkan gitu Mbak Citra. Jadi tercatat ada sekitar 38.724 lokasi tanah wakaf yang bernilai ekonomis dan bisa diproduktifkan, dan itu hanya baru 1.436 lokasi yang memang sudah diproduktifkan gitu Mbak Citra. Jadi hanya 0 sekian persen lah gitu ya. Jadi karena itulah kita menganggap bahwa memang luar biasa sekali ya wakaf produktif sekarang gitu ya. Mungkin sedikit Mbak Citra, yang terbesar itu memang masjid ya. Di data Siwak itu masjid itu sekitar 43,78%. Berarti memang benar ya, karena masyarakat itu memang selama tahunya hanya yaitu masjid gitu ya. Jadi memang dari data pun bisa dibuktikan gitu Mbak Citra, 43,78% itu memang untuk masjid gitu ya. Disusul nomor 2 itu untuk musola, iya sekitar nomor 2 itu adalah musola sekitar 28% seperti itu. Baik, Mbak Citra, saya akan sedikit menjelaskan tentang wakaf produktif. Wakaf produktif itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di pasal 42 dan 43 bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, di mana penjelasannya atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 43 ayat 2 yaitu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan maupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah gitu. Dan wakaf produktif ini juga merupakan salah satu indikator kinerja sasaran program Bimas Islam Mbak Citra gitu. Jadi memang khususnya pada Direktorat Zakat dan Wakaf ya. Karena itu kami dan merupakan salah satu program prioritas nasional juga gitu. Karena atas dasar itulah Kementerian Agama mulai memfokuskan diri untuk mengembangkan tanah wakaf yang memang nanti bisa berkembang dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat dan pemberdayaan ekonomi umat seperti itu Mbak Citra. Mungkin sedikit ya tentang wakaf produktif itu. Luar biasa ya Bu data yang tadi Ibu sampaikan gitu. Dan memang pengalaman saya pun kebetulan Bu Yani saya juga operator siwak.kemenak.go.id di tempat saya bertugas, kebetulan diberi amanah untuk itu. Dan memang tuh betul tadi yang Ibu sampaikan bahwasanya 3M itu masih sangat mendominasi Bu gitu. Bahkan sama di Depok juga biasanya masyarakat nyaman atau lebih percayanya ya tadi untuk ibadah tumpah saja, hanya mencari fadilah. Kemudian itu wakafnya lagi-lagi menjadi 3M itu. Tapi oleh karena ini kami sangat menyambut baik ya. Maksudnya gini, ketika 3M pun biasanya kami di lapangan itu juga tetap menganjurkan. Jadi peruntukan wakaf itu dibuka kerannya tidak hanya rumah ibadah gitu Bu, tapi dianjurkan wakaf produktif. Kalau misalnya di Kementerian Agama sendiri tuh Bu, strateginya agar ini kan masyarakat tadi data yang Bu sampaikan begitu luar biasa ya, tapi biar nggak lagi-lagi mentok di 3M gitu ya, biar tadi berorientasinya bukan hanya kepada sosial, keagamaan, bukan hanya nilainya ibadah, tapi bagaimana wakaf itu menjadi bisnis yang misalnya perkantoran tadi Ibu sebutkan kan luar biasa tuh. Ini gimana caranya strateginya biar masyarakat ini tercerahkan akan kemudian akan berwakaf produktif. Strategi dari Kementerian Agama sendiri itu gimana Bu? Baik Mbak Citra, mungkin sedikit ya Mbak Citra karena memang Mbak Citra tadi bercerita Mbak Citra itu penyuluh dan memang selama ini mungkin mengurusin tentang wakaf juga ya, gitu kan. Mungkin titip pesan ya Mbak Citra gitu kan. Jadi mungkin masyarakat yang mau berwakaf, kalau bisa itu mungkin ikrarnya itu jangan langsung untuk misalnya masjid gitu ya. Karena sekarang masjid kan bisa diproduktifkan gitu Mbak Citra. Jadi mungkin lebih umum gitu ya, masjid untuk dan kemaslahatan umat atau sosial lainnya gitu. Jadi bisa masjid itu tidak, ya masjidnya tetap ya masjid, tapi bisa diproduktifkan juga gitu. Jadi peruntukannya itu jangan hanya sesuatu yang memang tidak bisa untuk dikembangkan gitu loh Mbak Citra. Kalau masjid kan memang ya udah memang untuk masjid, tapi kalau misalnya diperuntukannya itu dibunyikan untuk ekonomi dan pengembangan ekonomi masjid dan untuk pengembangan ekonomi, mungkin kan itu nanti bisa salah satunya mungkin ini bisa mendapat bantuan dari
pemerintah seperti itu Mbak Citra. Jadi mungkin jadi strategi kami, ya peruntukannya itu kalau bisa mungkin sesuatu yang memang bisa fleksibel ya, mungkin seperti itu. Salah satu strategi kami sih Mbak Citra mungkin ini sudah dilakukan juga ya dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan, karena kan kami melihat memang potensi tanah wakaf itu kan memang luar biasa ya, tanah-tanah lahan yang berpotensi dan masih tidur gitu Mbak Citra. Mungkin sebelumnya juga sudah pernah kita lakukan di tahun sebelumnya, itu memberikan bantuan stimulus dari anggaran APBN gitu Mbak Citra. Ya seperti kami di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf melalui Subdit Edukasi Inovasi Kerjasama Zakat dan Wakaf mulai tahun 2020 itu sudah mulai memberikan bantuan wakaf produktif Mbak Citra. Kalau 2020 memang baru satu lokasi ya waktu itu ya, karena memang waktu itu kalau di kita mungkin terkendala dengan dana ya, anggaran ya gitu ya. Jadi di 2020 itu kami ada satu wakaf produktif itu mungkin di Bogor Mbak Citra pernah dengar hutan wakaf. Itu Mbak Citra, itu salah satunya mungkin yang bisa kami katakan itu sudah menjadikan percontohan wakaf produktif ya, karena di situ kegiatan ekonominya sudah mulai jalan, kegiatan sosialnya sudah mulai jalan, keagamaannya juga sudah mulai jalan gitu. Jadi banyak juga mahasiswa yang melakukan mungkin bukan penelitian ya, karena di sana kan itu memang sekaligus ekowisata ya, hutan wakaf itu ya. Jadi sudah mulai ramai gitu Mbak Citra. Alhamdulillah sih yang dulu masyarakat tuh ke sana takut ya karena penerangan juga kurang gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai ramai, mahasiswa sudah mulai banyak yang berkemah. Di situ juga ada saung-saung yang disewakan gitu Mbak Citra. Jadi alhamdulillah sih di 2020 itu kami Direktorat memberikan bantuan stimulus tuh, alhamdulillah sih bisa dikatakan sudah mulai, maksudnya sudah bisa dijadikan percontohan wakaf produktif ya Mbak Citra gitu. Di 2021 juga kami memberikan bantuan juga, stimulus juga, itu mungkin yang sekarang ini 2021 agak berbeda karena memang selain bantuan stimulus, jadi di 2021 ada 12 lokasi Mbak Citra yang kami berikan, itu untuk nazir yayasan dan badan hukum ya itu. Dan itu nazirnya juga yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memang bisa mengembangkan tanah wakafnya Mbak Citra. Jadi kan kita selama ini tahunya ya nazir memang ya, apalagi nazir tanah wakaf ya, itu mungkin yang sudah tua-tua gitu kan. Tapi melalui program ini jadi nanti di 2021 itu selain mendapatkan bantuan stimulus dari anggaran APBN sebesar 100 juta, kami juga menjadikan tanah wakaf yang mendapat bantuan ini menjadi proyek inkubasi wakaf produktif gitu Mbak Citra. Mungkin nanti bisa sedikit ya dijelaskan tentang apa sih itu inkubasi wakaf produktif, mungkin sedikit Mbak Citra. Menarik ini bahasanya dengar soalnya inkubasi wakaf produktif. Nah, langsung saja biar saya juga tertarik banget karena kebetulan kita ngurusin wakaf, berhadapan dengan masyarakat yang akan berwakaf. Kalau nanti masyarakat ingin membutuhkan, mungkin sekali Ibu jelaskan juga ini Bu, tadi tentang stimulus ini nih persyaratannya juga apa gitu, selain penjelasan tentang apa itu produktif. Iya, mungkin sedikit. Iya, Mbak Citra, terima kasih. Mungkin sedikit tentang inkubasi ya, inkubasi wakaf produktif. Di sini adalah program yang kami ini di tahun 2021 ini, yaitu wahana transportasi pembentukan sumber daya manusia nazir yang tidak atau kurang kreatif dan produktif menjadi sumber daya manusia yang memiliki motivasi wirausaha secara kreatif, inovatif, produktif, dan kooperatif sebagai langkah awal dari penciptaan wirausaha yang memiliki keunggulan kompetitif dan kooperatif serta memiliki visi dan misi ke depan yang jelas gitu Mbak Citra. Jadi memang di sini poin untuk keberhasilannya itu selain tanah wakaf ya ada di nazirnya itu Mbak Citra, dan mungkin nanti di pendampingan dan pelatihan yang diberikan mungkin nanti untuk sedikit ya. Jadi pendampingan dan pelatihan dan nanti memang salah satu proyek inkubasi wakaf produktif ini. Tujuan dari inkubasi ini adalah Mbak Citra, kami ingin meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kepada para nazir dengan cara mengembangkan jiwa kewirausahaan dan menerapkan pola manajemen usaha yang baik, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan mitra dan stakeholder seperti Badan Wakaf Indonesia, Forum Wakaf Produktif, dan mungkin stakeholder lain yang terkait.
Selain itu juga ada pendampingan dan penguatan akses bantuan bagi nazir wakaf produktif berbasis APBN, dan mungkin nanti tidak menutup kemungkinan dari dana-dana wakaf uang dan dana wakaf melalui uang, membuka peluang lapangan pekerjaan di sekitar tanah wakaf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadikan tanah wakaf produktif bernilai ekonomis, sehingga mungkin nanti kita bisa kerjasamakan dengan investor-investor luar dan mungkin dari dalam juga gitu, Mbak Sutra. Mungkin sekilas ya tentang inkubasi wakaf produktif seperti itu, Mbak Sutra. Baik, menarik Bu ini. Saya menarik benang merahnya tadi, fokus dari inkubasi ini adalah SDM Nazir ya Bu ya, berarti ya. Kalau Nazirnya perorangan bisa daftar nggak Bu untuk acara stimulus ini untuk kali ini? Kan Nazir sekarang banyaknya Nazir perorangan sih ya, bukan Nazir berbadan hukum ataupun Nazir organisasi gitu. Kalau di persyaratan juknis kami sih, kami memang untuk nazir yang yayasan dan berbadan hukum gitu, Mbak Citra. Karena kalau perorangan kan kita mungkin iya gitu, jadi hanya untuk yang berbadan hukum dan yang yayasan gitu, supaya lebih kalau perorangan itu kan takutnya ini ya, kalau yayasan berbadan hukum memang sudah ada kekuatan secara hukumnya gitu kan, Mbak Sutra, sudah seperti itu. Jadi di inkubasi keproduktif ini kan memang ada ekosistemnya, Mbak Citra, yaitu ada beberapa ekosistem, yaitu Kementerian Agama, dan dalam hal ini adalah yang memberikan bantuan stimulus, nazirnya itu sendiri, Badan Wakaf Indonesia, dan Forum Wakaf Produktif, serta stakeholder lain yang memang nanti terlibat di dalamnya, seperti itu, Mbak Citra. Jadi tadi produktif, yang belum produktif diproduktifkan, kemudian nazir yang belum kompeten ditingkatkan kualitas SDM-nya ya Bu, biar produktif, berbuat usaha dan sebagainya. Berarti akan diadakan pelatihan seperti itu ya Bu ya, untuk peningkatan nazirnya itu. Iya. Betul Mbak Citra, untuk pelatihannya nanti bisa dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Kalau di 2021, kebetulan memang di 2021 ini kan memang masih kondisi pandemi ya. Jadi memang pelatihannya baru online waktu itu Mbak Citra di akhir Desember gitu kan. Kami juga baru merealisasikannya itu memang di akhir-akhir tahun gitu ya. Jadi mungkin untuk progresnya baru belum terlalu ini. Tapi insya Allah sih kami optimis Mbak Citra, insya Allah sih untuk di 2021 ini dengan dukungan stakeholder ya, BWI dan Forum Wakaf Produktif gitu ya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik, dan memang kita mempunyai percontohan-percontohan tanah wakaf produktif yang memang dibangun oleh dari dana APBN, seperti itu Mbak Citra. Tadi Ibu menyampaikan 2020 itu ada hutan wakaf, 2021 sudah berjalan. Kalau di 2022 ini akan terima bantuan stimulus untuk pengembangan menjadi wakaf produktif, itu ada berapa Bu kira-kira kesempatannya ini, biar masyarakat sahabat di luar sana juga bisa mendengarkan ya, yang lagi mengelola wakaf begitu. Kebetulan saya juga mengelola wakaf Bu, dititipkan amanah saya salah satu nazir gitu. Iya baik, insya Allah sih karena ini memang merupakan program prioritas nasional yang Mbak Citra dan salah satu indikator desain bebas Islam di 2020 sampai 2024, insya Allah mungkin kami akan terus memberikan ini ya, bantuan pemberdayaan wakaf produktif ini Mbak Citra, karena kan seperti yang tadi saya jelaskan ya, potensinya memang luar biasa, tapi yang baru diproduktifkan hanya sekian persen seperti itu ya. Jadi salah satu iya gitu. Jadi memang ini benar-benar PR dari Kementerian Agama ya Mbak Citra, selaku yang mengelola tentang yang ini ya itu. Jadi ya di 2022 itu kami sudah bersurat juga Mbak Citra. Jadi memang di tahun 2021 itu kan di 12 titik itu kan ada di Jawa Barat, itu ada 2 lokasi di Cirebon dan di Ciamis. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bengkulu, terus Yogyakarta dan Pekanbaru gitu. Jadi di 2022 insya Allah ada 15 titik lagi Mbak Citra, dan ini di luar dari yang 2021 ya, karena kami pinginnya nanti di seluruh Indonesia itu ada percontohan-percontohan wakaf produktif gitu Mbak Citra. Jadi di 2022 ini ada sekitar 15 titik lokasi Mbak Citra gitu. Dan kalau inkubasi ini kan ada pra inkubasi dan setelah inkubasi gitu ya Mbak Citra. Jadi pra-nya itu kami sudah berkoordinasi dengan Kanwil gitu, karena memang
apa namanya, Kanulah yang lebih tahu di daerah-daerah lokasi mereka itu mana mana lokasi yang memang apa namanya mempunyai potensi ya tanah wakaf yang tidur, lahan tidur yang mungkin bisa dikembangkan gitu ya. Jadi kami sudah bersurat, kami meminta mereka mulai mendata 3 lokasi tanah wakaf yang memang insya Allah nanti bisa mendapatkan bantuan. Tapi dari 3 itu nanti ada seleksinya juga Mbak Cutra gitu ya. Jadi dari setiap provinsi itu hanya 1 lokasi yang memang nanti kita berikan gitu ya. Jadi ada tahapannya juga. Nanti ada seleksi berkas administrasi juga, ada verifikasi lapangan juga gitu ya. Jadi nanti ada apa benar-benar kita memilih tanah-tanah wakaf memang bisa berkembang gitu. Jadi tidak asal ini aja sih Mbak Citra, mungkin seperti itu. Nah ini kalau bagi apa namanya nazir yang saat ini, tadi yang saya tangkap hanya satu, harus nazir berbadan hukum ya Bu ya, mau dia organisasi maupun dia yayasan begitu. Nah kalau misalnya selain persyaratan itu, persyaratan apa lagi Bu yang harus dilengkapi kalau ada nazir-nazir yang sedang mendengarkan obsesi kita pada hari ini ingin mengikuti kegiatan inkubasi wakaf produktif dari Direktorat Wakaf nih, gimana caranya Bu? Selain dari nazir yang tadi itu yang harus berbadan hukum dan yayasan, ya gitu ya. Kami juga salah satunya itu ya tanah wakafnya tidak boleh dalam sengketa Mbak Cutra. Jadi memang tidak boleh, harus benar-benar sudah clear ya tanah wakaf memang sudah bersertifikat dan tidak bermasalah, tidak ada dalam gugatan atau dalam proses peradilan. Jadi benar-benar memang tanah wakaf yang sudah bisa dikerjasamakan atau bisa dikembangkan seperti itu. Yang ketiga adalah salah satu tadi yang Mbak Citra bilang yaitu harus sudah bersertifikat gitu Mbak Citra, bersertifikat dan atau akta ikrar wakaf atau APAIY. Jadi kalau misalnya memang nanti nih dari usulan yang masuk itu masih AIW gitu ya, belum sertifikat. Nah, kami harus dilampirkan juga surat pernyataan atau bukti pendaftaran proses kalau tanah wakafnya itu memang dalam pengurusan sertifikat itu dari BPN gitu Mbak Citra. Jadi iya, jadi dan yang keempat adalah tanah wakafnya itu sudah dilakukan pengolahan, artinya memang sudah siap untuk dioptimalkan, diproduktifkan. Nanti tinggal kita apa namanya kita kembangkan gitu Mbak. Dan itu ada beberapa bidang yang memang peruntukan yang akan kami berikan Mbak Cuta, yaitu seperti pertanian, perikanan, perkebunan, hutan juga bisa, karena memang sudah pernah ada ya di Bogor itu hutan. Mungkin nanti di provinsi-provinsi lain memang bisa ada hutan yang bisa dijadikan wakaf produktif, bisa juga mendapatkan bantuan stimulus ini. Dan untuk perdagangan atau jasa atau mikro seperti itu Mbak Citra. Gitu. Oke, baik. Kalau ada ketentuan tersendiri nggak Bu? Kalau misalnya kalau yang mau ikut itu luas tanah wakafnya harus sekian. Soalnya kan kayak di perkotaan begini ya Bu, banyak yang apa namanya yang 100 meter wakafnya, tapi dia kepengennya wakaf produktif. Ada nggak ketentuan kalau misalnya yang bisa ikut stimulusnya inkubasi wakaf produktif ini, yang misalnya ketentuannya luas tanah wakafnya sekian, ada nggak sih Bu kayak gitu? Atau nggak ada sebenarnya? Nggak ada sih Mbak Citra, 50 meter pun kalau misalnya memang dia memiliki potensi luar biasa ya untuk UMKM gitu ya, untuk apa namanya seperti di Jawa Timur Mbak Citra itu luasnya itu hanya 50 meter ya di Jawa Timur, dan itu akan dibangun toko ya, dan memang nazirnya luar biasa ya. Jadi Bu Yani, saya nih apa namanya bantuan dari pemerintah cuma 100 juta, tapi saya nggak pingin cuma ini aja Bu Yani, saya mau tingkat jadi tiga lantai gitu ya. Oh ya alhamdulillah Bu, ini kan nazirnya memang nyai ya gitu ya. Itu luar biasa sekali. Jadi memang bantuan kita tuh ada 100 juta, tapi mereka memang karena memang nazirnya itu punya semangat, punya apa namanya untuk mengembangkan wakaf produktifnya ini, itu benar-benar iya mereka sampai itu mau dibangun 3 lantai ya Mbak Citra gitu ya, saking memang semangatnya nazir ini ya gitu. Jadi memang secara ini sih ketentuan untuk luasnya itu sih enggak ada ya Mbak Citra. Iya, yang penting memang salah satunya itu yaitu nazirnya memang semangat ya, salah satunya nazir itu semangat, dan juga memang tanah wakaf memang berpotensi untuk bisa dikembangkan gitu Mbak Cutra. Tadi juga Ibu gariskan, saya menangkap dari bahwasanya kegiatan usaha atau kegiatan wakaf produktifnya ini bukan mulai dari nol ya Bu ya, bukan misalnya nazirnya punya keinginan nih, saya punya masjid, ada tanah sisa, kemudian saya kepengen ini jadi wakaf produktif, ataukah itu memang
wakafnya sudah ada dan apa namanya kegiatan usaha atau wakaf produktif itu sudah ada, belum optimal. Itu yang seperti apa Bu kalau untuk proyek ini sebenarnya? Nah, kalau di 2021 sih itu memang ada beberapa yang memang masih ini ya Mbak Citra masih bukan nol ya. Artinya memang Nazirnya itu memang udah punya semangat tapi belum ada kesempatan untuk mendapatkan. Karena kan kalau Nazir tanah itu kan susah ya Mbak Citra, beda dengan Nazir wakaf uang ya. Mereka bisa mencari gitu kan dari masyarakat gitu. Kalau Nazir tanah itu kan memang benar-benar ya mungkin salah satunya mereka mengharapkan dari pemerintah gitu ya Mbak Citra. Di 2021 juga memang ada beberapa seperti di Cirebon itu kan itu masih tapi memang dia peruntukannya luas Mbak Citra, jadi bisa diproduktifkan untuk apa namanya dia membangun toko gitu. Jadi itu luar biasa juga Nazirnya, semangat juga ya walaupun sudah sepuh gitu ya, tapi semangatnya luar biasa. Jadi itu tanahnya juga nggak terlalu besar Mbak Citra, hanya sekitar 56, tapi sudah jadi bangunan alhamdulillah ya. Dalam waktu hampir 2 bulan ini, alhamdulillah bangunannya sudah jadi. Bantuannya itu padahal hanya 100 juta, tapi sudah jadi bangunannya. Tinggal nanti kami lagi berusaha untuk mencari bagaimana mengisi dari tokonya itu yang Mbak Citra gitu. Jadi mencoba menjalin komunikasi dengan stakeholder lain gitu ya. Karena kan nanti insya Allah mungkin setelah bangunan ini jadi dan sudah terisi tokonya itu mungkin nanti akan di launching juga sama Pak Direktur gitu. Jadi salah satunya yaitu Mbak Citra, kami pengen Kementerian Agama tuh pengen punya percontohan-percontohan wakaf produktif yang memang tidak hanya kita tahu kan selama ini ya Mbak Citra, bantuan pemerintah itu kan mungkin 7 langkah ke depan menguap ya. Dan itu mungkin bukannya rahasia lagi ya, misalnya memang sudah ya memang seperti itu gitu ya. 7 langkah ke depan menguap. Jadi kenapa kami melakukan proyek inkubasi wakaf produktif ini? Kami pinginnya tidak seperti itu. Jadi nanti mungkin bantuan yang Kementerian Agama berikan ini nanti dikawal Mbak Citra dengan BWI dan Forum Wakaf Produktif gitu ya dalam hal pelatihan dan pendampingannya gitu. Jadi kami pinginnya memang benar-benar mereka itu bantuan ini bisa termanfaatkan, tanah wakafnya bisa berkembang gitu ya. Dan memang tidak hanya setahun 2 tahun tapi terus, dan mungkin dari satu bisa menjadi 2. Seperti di Riau itu ada Winmart namanya Mbak Citra, dan itu juga mereka termotivasi juga. Jadi dari satu ini mungkin nanti insya Allah bisa menjadi 2 lokasi seperti itu Mbak Citra. Ini Kementerian Agama seperti itu gitu. Keren banget memang Bu kalau misalnya program atau proyek ini bisa berjalan ya, walaupun misalnya tadi 1 tahun 12 atau 15, tapi dengan proyek-proyek percontohan ya ini bisa menjadi stimulus juga buat yang lain gitu ya Bu. Itu saya insya Allah jadi mungkin seperti Gontor yang awalnya 7 hektar sekarang menjadi 7.000 hektar itu tanah wakaf Gontor, itu pesantren yang luar biasa begitu. Nah, iya luar biasa. Baik, kalau misalnya prosedur pengajuan ini seperti apa Bu? Kalau misalnya ada yang tertarik untuk ikut ini, proposal yang harus apa saja selain tadi persyaratan yang dari Nazir tadi harus organisasi, harus berbadan hukum, sertifikat wakaf. Kalau misalnya AIW atau APAIW-nya belum bersertifikat, ada bukti kalau dia sedang mengurus sertifikat wakafnya. Dan sebenarnya tadi yang Ibu sampaikan, kalau misalnya prosedur pengajuan ini atau timeline pengajuan ini seperti apa Bu? Jadi prosedurnya itu satu Mbak Citra, itu harus ada rekomendasi yang jelas itu ya, karena memang ini bantuan ya, kita harus ada rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama Mbak Citra dan juga Badan Wakaf Indonesia, itu memang harus ada rekomendasi gitu ya. Yang kedua ya gitu, dan yang kedua itu memang mereka harus menyerahkan proposal gitu. Nanti mungkin dari kami provinsi, dari Nazir yang ada di daerah itu mereka setelah meminta rekomendasi, nanti kan Kanwil tuh Mbak Citra misalnya dari satu provinsi itu ada 10 nih lokasi yang kira-kira berpotensi untuk dikembangkan. Nanti Kanwil yang akan melakukan verifikasi awal gitu ya, dari 3 lokasi itu mana yang kira-kira bisa yang bisa direkomendasikan untuk mendapat bantuan gitu kan. Setelah nanti dari Kanwil ya Bu ya. Kenapa? Akan disurvei, verifikasi tadi disurvei. Iya, nanti iya, karena memang nanti akan disurvei oleh Kanwil. Mereka nanti akan menentukan 3 lokasi mana yang memang memungkinkan untuk bisa mendapatkan bantuan ini Mbak Citra gitu. Nanti
Setelah Kanwil mengirimkan setelah apa namanya teman tiga itu, setelah ada rekomendasi dari Kanwil, dari BWI gitu ya, nanti mereka kan buat proposal juga gitu ya Mbak Citra. Proposalnya itu nazirnya itu ya yang membuat proposal ya. Jadi terdiri dari latar belakang potensi usaha dan perlunya pengembangan aset wakaf secara produktif. Nanti juga ada anggaran biaya di situ ya Mbak Citra. Apa aja dari anggaran bantuan itu peruntukannya untuk apa aja gitu kan, pemanfaatannya untuk apa aja dari anggaran 100 juta yang kami berikan. Terus ada susunan kepengurusan nazir tanah wakaf, jadi susunan pengelolaan bantuan pengembangan wakaf produktif, fotokopi pengelolaan tanah wakaf, fotokopi sertifikat di dalam proposal itu ya, fotokopi sertifikat tanah wakaf, seperti yang tadi Mbak Cuta bilang itu ya, AIW atau APAIW, dan harus sudah terdaftar di aplikasi Siwak. Jadi tanah wakafnya ini harus sudah terdaftar di aplikasi Siwak Mbak Cutra. Itu jadi kan kalau misalnya ketahuan nih gitu ya, apa namanya, memang mereka selama ini kan mungkin yang sudah sertifikat tapi belum terinput nih di Siwak. Mungkin Mbak Cita pernah ngalamin juga ya, iya di Siwaknya gitu ya, padahal ini sudah sertifikat itu kan, sudah memiliki potensi tapi belum diinput. Nah ini mungkin salah satu dari tugas penyuluh juga nih. Jadi setelah apa iya masyarakat berikrar, setelah sertifikatnya jadi tugas dari salah satu Mbak Citra itu adalah menginput data Siwak yang memang itu tanah wakafnya memang sudah bersertifikat. Jadi terupdate data Siwak yang ada di kami gitu. Dan nanti ya saya update. Kalau saya setiap kali habis ikrar wakaf biasanya langsung terinput. Jadi Sukma Jaya ini peristiwa wakaf dari tahun 70-an sampai 2002 ini semuanya saya input. Ada datanya sekitar 430-an. Ini di siwakkemenak.go.id lengkap saya input. Gitu ya. Itu sudah terbukti ya. coba nanti saya ke Depok ya. Iya. Ya itu sih Mbak Citra. Mungkin yang ada 2 poin lagi, yaitu fotokopi surat pengesahan nazir dan fotokopi akta notaris pembentukan yayasan atau organisasi. Jadi memang untuk kami ini yang kami berikan itu memang sesuai dengan juknis itu memang yang sudah ini ya, yang yayasan atau berbadan hukum. Jadi memang harus dilampirkan akta notaris pembentukan yayasan atau badan hukumnya. Mungkin itu Mbak Citra sedikit untuk prosedurnya ya. Banget ya, dan Ibu tadi bilang proposal itu harus berisi ini. Nah, biar masyarakat gampang ketika mendengarkan ini, mungkin kan ada yang belum sempat mencatat dan sebagainya, Bu. Nah, informasi lengkap ini bisa dicari di mana, Bu? Ada nggak edaran atau petunjuk teknis yang bisa di-download oleh masyarakat? Jadi utuh tadi informasi Ibu yang sampaikan tadi biar bisa dibaca lagi tuh sama masyarakat. Di mana ya, Insya Allah sih ini di 2022 ini kan kami akan mencoba menyempurnakan juknis nih Mbak Citra gitu kan. 2021 memang sudah ada juknis tapi akan kami coba sempurnakan lagi gitu ya. Nanti setelah kami sempurnakan mungkin nanti akan kami share di web Bimas Islam ya. Jadi mungkin nanti bisa terinfokan ya kepada masyarakat, mungkin kanwil-kanwil yang memang butuhkan informasi ini gitu. Nanti insya Allah akan kami share di web Bimas Islam Mbak Citra. Tapi memang kami masih berpatokan di juknis 2021 karena memang di 2022 ini insya Allah mungkin secepatnya akan kami ini ya revisi Mbak Citra untuk lebih baik lagi ya juknisnya, mungkin seperti itu. Baik. Jadi masyarakat bisa mantengin nih webnya Bimas Islam, jangan kalau pengen ada proyek inkubasi produktif tadi cepat-cepat nyari informasi tentang petunjuk teknis yang terbaru dari pemerintah wakaf tentang proyek atau inkubasi wakaf produktif ini gitu ya Bu Yani ya. Iya betul. Satu nanti akan disempurnakan lagi katanya. Baik Ibu, Masya Allah ini percakapan yang sangat penuh nutrisi. Saya senang sekali karena kalau untuk wakaf ini saya membayangkan wakaf Indonesia dengan potensi yang di awal tadi itu bisa menjadi mega proyek. Nah, tunas-tunasnya yang mulai disemai oleh pemberdayaan wakaf yang menjadi proyek-proyek percontohan ini nanti akan menjadi proyek besar yang itu semoga menggerakkan ekonomi kita ke arah wow gitu, luar biasa banget. Amin. Iya. Jadi kami sebagai masyarakat, saya waktu dari nazir-nazir yang ada di luar sana sangat menyambut Bu program yang inkubasi wakaf produktif ini keren banget sih menurut saya Bu, keren banget. Nah, saya membayangkan tadi inkubasi itu kan kayak ini ya Bu,
tahunya kan anak masuk inkubator misalnya. Inkubator itu terakhir apa namanya tadi Ibu bilang ada pra inkubasi, ada inkubasi dan kemudian pasca inkubasi. Nah berarti ini setelah apa namanya masuk proyek inkubasi, jadi pascanya ini akan terus di itu ya Bu ya, akan terus digembleng, akan terus ada apa namanya pembinaan, tidak dibiarkan berjalan sendiri dan sebagainya begitu ya Bu? Atau bagaimana Bu Yani? Iya, insya Allah sih seperti itu. Jadi di 2021 Mbak Cutra di tanggal 2 Desember 2021 itu kami di Bimas Islam itu sudah menandatangani MOU antara Ditjen Bimas Islam dengan Badan Wakaf Indonesia dan Forum Wakaf Produktif gitu dalam hal untuk pendampingannya gitu Mbak Cutra. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, memang keberhasilan dari suatu bantuan itu kan mungkin tidak terlepas dari pendampingannya gitu ya Mbak Citra, karena bantuan diberikan tapi hanya diberikan saja, tidak ada pendampingannya, tidak ada pelatihannya gitu kan. Kami mungkin di salah satu proyek inkubasi seperti itu, jadi kami tidak ingin bantuan yang Kementerian Agama berikan itu hanya menguap seperti itu aja Mbak Citra. Jadi mulai kita benahi ya, kita mulai benahi. Jadi kami melakukan sinergi kolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia dan ada 8 lembaga wakaf Mbak Citra yang terlibat di sini untuk pendampingannya. Itu yang tergabung dalam Forum Wakaf Produktif Mbak Citra. 8 lembaga itu adalah Dompet Duafa, Rumah Wakaf, Wakaf Al-Azhar, Wakaf Hidayatullah, Sinergi Foundation, ya, Wakaf Darut Tauhid, dan Wakaf Darul Quran, dan Cinta Wakaf gitu. Jadi nanti insya Allah 8 lembaga ini yang akan mengawal dalam hal pendampingannya Mbak Cutra. Jadi mudah-mudahan ya program ini bisa berjalan dan memang bisa menjadi percontohan-percontohan wakaf produktif yang ada di Indonesia gitu. Seperti itu Mbak Cutra. Jadi strateginya pendampingan gitu ya Bu ya, menggandeng apa namanya lembaga-lembaga yang apa namanya yang memang tadi untuk pemberdayaan nazirnya tadi ya Bu. Iya kan. Jadi memang kan kalau lembaga-lembaga itu kan mereka punya perwakilan-perwakilan di daerah Mbak Citra gitu kan. Kalau mereka kan memang mempunyai kapasitas ya dalam hal untuk pendampingan gitu ya. Jadi kenapa kita berkolaborasi dan bersinergi dengan mereka? Yaitu salah satunya memang karena memang mereka mempunyai keahlian di bidang itu ya. Dan memang ada perwakilan-perwakilan di daerah yang mungkin bisa mengawal program ini gitu Mbak Citra. Kalau kami mungkin kan hanya mungkin setelah bantuan diberikan mungkin hanya melakukan monitoring dan evaluasi, itu pun mungkin setahun atau 2 tahun itu sekali atau 2 kali ya, itu kan mungkin pas kami datang, oh ya sudah jadi Bu, tapi setelah itu kan mungkin kita nggak tahu lagi ya seperti apa. Tapi kan dengan mudah-mudahan dengan adanya pendampingan dari lembaga-lembaga ini yang memang ada di perwakilan bisa menjadi kepanjangan tangan dari kami Mbak Cutra gitu ya. Jadi bisa mengawal program ini insya Allah berjalan dengan baik seperti itu. Baik. Luar biasa banget Bu. Saya doakan ini program bisa terus berjalan nggak sih Bu ini atau hanya di 2021? Maksud saya gini, apakah ini berkelanjutan terus-menerus nanti di 2022, 2023, 2000 dan selanjutnya akan terus dilakukan atau seperti apa Bu? Kegiatan ini seperti yang tadi ya seperti saya bilang, karena ini memang merupakan salah satu indikator kinerja dari Ditjen Bimas Islam di 2020 dan di 2024, insya Allah sih sampai 2024 ini kami masih akan terus melakukan program ini ya Mbak Citra gitu ya, karena melihat dari dampaknya mungkin ya Mbak Citra gitu kan, memang salah satu programnya prioritasnya itu kan memang mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif yang ada di Indonesia gitu ya Mbak Citra. Jadi insya Allah sih mungkin tidak terlalu banyak, setahun mungkin hanya 15 atau setahun mungkin hanya 20, tapi insya Allah dari yang kecil itu seperti yang tadi Mbak Citra bilang ya, dari yang kecil itu bisa menjadi besar, bisa menjadi mega-mega wakaf produktif yang ada di Indonesia. Itu Mbak Citra. Baik. Ibu, kalau misalnya bidang wakaf produktif atau bidang jenis usaha yang tadi bisa diikutkan pada kalau misalnya saya punya tanah, misalnya saya wakafkan, tapi selama ini kan ada nazir saya ini misalnya pengen beli tanah daerah di luar dari Depok ini, beliau pengen membangun itu nanti dijadikan rumah tahfiz atau rumah Quran, tapi ada tanah yang bisa di sebelahnya 600 meter misalnya atau 1000 meter itu buat pertanian. Nah kalau misalnya yang pertanian ini bisa nggak Bu ikut program ini? Tapi nggak terlalu banyak gitu tadi.
Misalnya jenis-jenis usaha apa saja yang kemudian bisa diikutkan pada program inkubasi wakaf produktif ini? Iya, jenis usahanya mungkin seperti yang tadi saya bilang, Mbak Citra, itu bisa di bidang usaha pertanian bisa, perikanan bisa, ya perikanan bisa, di perkebunan bisa. Jadi seperti yang di 2021 tuh ada semua Mbak Citra, perikanan ada di Ciamis. Itu memang salah satu pesantren juga ya, tapi mereka memang itu luar biasa juga ya potensinya gitu loh, karena memang di sana juga di Ciamis itu kan untuk pengembangan perikanan itu memang luar biasa ya, dan potensinya itu bisa dikembangkan, mungkin bisa jadi tidak hanya pertanian Mbak Cutra, jadi nanti kalau kemarin sempat ngobrol sama pendamping di Ciamis itu ya dari Synergy Foundation ya, mungkin nanti bisa dibuat produk-produk lain gitu, jadi cuman tidak hanya dipanen terus dijual hasilnya, tapi mungkin nanti ikan-ikan itu bisa dikembangkan, diolah jadi usaha-usaha lain gitu Mbak Cutra. Mungkin bisa ikan itu bisa dibuat apa gitu ya, mungkin dikeringkan apa seperti apa, itu nanti pola pengembangannya itu dari pendamping-pendamping yang tadi saya bilang itu yang dari lembaga itu, insya Allah mungkin nanti diarahkan ke arah sana. Itu juga perkebunan juga bisa Mbak Cutra, di Kaltim itu luar biasa ya, itu ada perkebunan durian montong, itu luar biasa luasnya Mbak Cutra, ada sekitar 15.000 kalau nggak salah ya, itu 15.000 memang, iya, jadi perkebunan, perikanan, pertanian, hutan juga bisa, sama mungkin UMKM, atau mungkin kayak seperti, iya, UMKM seperti itu Mbak Cutra, jadi ada 5 atau 6 ini ya, bidang usaha yang bisa mendapatkan bantuan ini dan masuk dalam proyek inkubasi wakaf produktif seperti itu. Nah ini proyek inkubasi yang sudah berjalan ini harus disounding banyak nih Bu. Jadi kami tertarik, begitu kan tadi Ibu bilang ada 15.000 meter dan itu tuh durian montong gitu. Jadi kan itu keren banget itu. Ini keberhasilan wakaf yang seperti ini menurut saya harus apa ya, banyak disounding keluar, entah itu dalam bentuk peliputan. Misalnya dengan Bimas Islam TV ini ya punya apa namanya diliput dan itu disebarkan di YouTube channelnya punya Bimas atau punya Kemenang, kami siap penonton banget tuh Bu. Pengen belajar gitu maksudnya dari Nazir yang sudah sukses itu gitu. Iya, doakan ya Mbak Citra ya, karena kalau durian montong itu kan 2 bulan ini belum kelihatan ya Mbak Citra ya, gitu memang perlu proses, perlu waktu. Nanti insya Allah program ini berjalan dengan baik, nanti seperti yang Mbak Citra inginkan ya, kami akan tayangkan di YouTube Bimas Islam supaya masyarakat terinfo dan termotivasi Mbak Citra gitu. Jadi iya seperti itu. Karena ini Bu ya, apa namanya, nazir yang banyak ini kan nazir perorangan, belum tergerak ingin membuat nazir yang berbadan hukum yang lebih serius gitu. Nah, ini di masyarakat juga kita kadang-kadang dilema Bu menghadapinya. Kebetulan kan saya sehari-hari memang banyak banget yang konsultasi wakaf ya Bu ya. Kalau kita arahkan ke berbadan hukum itu selalu ini susah Ustazah, nanti lama prosesnya dan sebagainya. Pada akhirnya kan apa namanya, nazir perorangan lagi tuh Bu. Itu kalau saya ingin tanyakan ke misalnya ke Ibu, ada nggak sih strategi khusus biar ini bergeraknya justru berbadan hukum, kita garap serius, apa namanya, nazirnya kompeten, punya skill untuk mengembangkan ini jadi usaha yang luar biasa ini. Yang pertama mungkin problemnya dari nazirnya ini Bu, gimana masyarakat biar tergerak ini untuk mengelola yang lebih serius tuh, strategi dari Kementerian Agama seperti apa sih Bu? Ini salah satunya strateginya adalah lewat penyuluh juga nih Mbak Citra gitu kan. Jadi tugas penyuluh juga nih untuk memberikan, iya memang edukasi, sosialisasi itu memang luar biasa, sangat penting sekali Mbak Citra gitu. Jadi tugas kami juga ingin menggandeng penyuluh nih yang ada di, memang yang langsung bersentuhan sama masyarakat ya. Pelan-pelan Mbak Citra, karena kan memang seperti yang tadi kita tahu, masyarakat itu kan memang sudah terbangunnya itu ya, wakaf itu memang 3M itu ya, jadi tidak perlulah wakaf. Bahkan ada yang bilang misalnya nih, ada ini Mbak Citra, itu kan dia sudah mewakafkan untuk masjid, itu masjidnya itu untuk direnov aja itu tidak mau karena menganggap nanti wakafnya itu hilang gitu loh. Jadi memang ya tugas penyuluh lah pelan-pelan memberikan pembinaan, sosialisasi, edukasi. Kalau wakaf itu memang tidak hanya seputar 3M itu. Jadi wakaf produktif itu memang bisa dikembangkan. Kenapa harus yayasan atau berbadan hukum? Karena memang nanti kalau persorangan itu tidak bisa dapat bantuan Pak, itu kan. Jadi kalau Bapak memang untuk wakafnya bisa berkembang, Bapak harus ya harus dijadikan yayasan dulu supaya bisa mendapat
bantuan dari pemerintah gitu, karena memang sekarang ini bantuan pemerintah itu kan tidak boleh perseorangan, mungkin lewat edukasi-edukasi yang pelan-pelan seperti itu ya Mbak Citra gitu kan, pelan-pelan, karena kan mungkin yang selama datang ke Mbak Citra itu kan mungkin yang bukan nazir-nazir yang masih muda, tapi kan memang nazir-nazir yang memang sudah saya maunya wakaf ini aja lah, untuk masjid aja Neng gitu ya, karena memang ini pasti sampai akhirat gitu ya, padahal kan mungkin tidak hanya itu ya, pahalanya itu kan tidak hanya di situ, boleh untuk masjid tapi peruntukannya bisa dikembangkan untuk yang lain, bisa diprodukkan untuk yang lain, jadi pahalanya itu bisa bertambah, mungkin seperti itu pelan-pelan diberikan edukasi, sosialisasi Mbak Citra, jadi kami mungkin teman-teman penyuluh yang ada di Indonesia juga pelan-pelan mungkin bisa mulai mengedukasi masyarakat gitu ya, kalau misalnya memang wakaf itu tidak hanya 3M gitu kan, untuk pengurusan ikrar di wakafnya juga mungkin tidak hanya peruntukan itu tidak satu jenis, atau mungkin tidak masjid ya udah masjid, tapi mungkin bisa secara umum bisa untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat itu kan bisa untuk dibangun masjid juga, tapi bisa diproduktifkan untuk yang lainnya juga. Jadi pahalanya itu bisa bertambah, insya Allah tidak hanya dari masjidnya, tapi mungkin dari pengelolaan untuk aset wakaf produktif yang lain bisa menambah pahala dari nazir dari wakafnya itu. Mungkin itu Mbak Citra. Iya. Ini kita sebentar menyapa dulu teman-teman, sudah hampir di akhir acara. Teman-teman yang sudah menyaksikan di Facebook dan juga di Instagram ataupun di YouTube-nya Bimas TV, terima kasih. Kita hari ini dapat asupan nutrisi yang luar biasa dari Bu Yani tentang inkubasi wakaf produktif yang merupakan upaya atau optimalisasi dan strategi dari pemberdayaan wakaf untuk menggairahkan ini agar wakaf-wakaf ini bisa menjadi salah satu kekuatan bagi umat Islam, dan semoga ini menjadi kekuatan bangsa juga ya Bu ya, harapan kita semua ya Bu. Mungkin sebelum kita tutup, kita mau dengarkan dulu ini closing statement dari Bu Yani tentang program proyek inkubasi wakaf produktif ini ke depannya. Silakan Ibu. Ya, mungkin sedikit Mbak Citra, kami menghimbau mungkin kepada nazir-nazir gitu ya, jangan mau kalah dengan nazir-nazir wakaf uang, jadi nazir-nazir tanah wakaf pun bisa berkembang gitu ya, terus memiliki kemampuan, terus memiliki motivasi untuk bisa memberdayakan tanah wakafnya yang diamanatkan kepadanya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bagian kecil dari program Kementerian Agama, yaitu proyek inkubasi wakaf produktif. Mudah-mudahan dari yang kecil ini bisa menjadi besar seperti itu, dan mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat dan bisa menjadi percontohan-percontohan wakaf produktif yang ada di Indonesia. Mungkin itu sedikit Pak Citra. Ya. Baik. Terima kasih Bu Yani. Sebelum kita tutup, kita sapa dulu. Ini ada harapan-harapan dari pendengar kita di luar sana, Ibu, yang mendengarkan kita pada hari ini. Ada Mas Misbah AR yang menyampaikan harapannya sebaiknya ada tanah wakaf yang kita jadikan tempat pasar katanya, itu akan membuka lapangan kerja yang luas. Ini harapannya dari inkubasi wakaf produktif, juga ada pasar Bu katanya. Kemudian dari Khairunisa mengatakan semoga wakaf di Indonesia semakin berkembang dan produktif. Harapan kita sama Mbak. Kemudian dari Ahmad Reza menyatakan semoga memberikan banyak manfaat buat umat proyek inkubasi wakaf produktifnya Kementerian Agama. Insya Allah kita dukung proyek besar dari pemberian wakaf, subdit pemberian wakaf, biar makin banyak nih proyek-proyek serupa. Kemudian udah ada yang nanya Bu, kapan ada pelatihannya Bu, ibu-ibu katanya gitu. Pengen ikut pelatihan nazir tadi Bu. Nah ikut dulu nih stimulusnya ya. Kemudian dari S. Rahman tanya Bu, gimana kalau wakaf produktif hasil perkebunan pisang dalam waktu 1 tahun, hasilnya untuk wakaf, tapi dalam 1 tahun tersebut siapa yang mengurus katanya gitu. Ini dia punya wakaf kebun pisang Bu, tapi yang ingin diwakafkan itu adalah hasil dari kebun pisang itu dalam waktu 1 tahun katanya. Jadi kalau perkebunan tadi bisa ya Bu ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi gitu. Iya, perkebunan bisa ya. Jadi hasil wakafnya itu diperuntukkan itu dari mungkin wakafnya itu masih niatnya itu jadi hasilnya itu diberikan untuk wakaf alaihi di sekitar gitu ya. Benar. Tapi kadang-kadang juga harus bisa dibedakan ya Bu, mana wakaf, mana sedekah, mana hibah, gitu ya. Iya,
mungkin ini peran penyuluh juga Iya, nih iya. untuk Karena menjelaskan. kalau wakaf itu kan memang ya, iya, karena memang wakaf itu kan pokoknya itu tidak boleh hilang ya Mbak Citra. Jadi tanah wakafnya itu memang tidak boleh hilang gitu ya. Tetap harus eh, hasilnya boleh termanfaatkan, hasilnya boleh untuk mengkapitalisasi, tapi memang tanah wakafnya itu tidak boleh hilang seperti itu Mbak Citra. Jadi Pokoknya ya, permanen kan ya. iya, Kayak iya, sama zakat yang kalau dikasih itu habis gitu kan gitu. habis ya. Kalau wakaf Baik. kan tidak boleh seperti itu. Baik, baik. Iya, Terima kasih banyak Ibu. Kita juga ucapin terima kasih iya, kepada para pendengar kita di luar sana yang para penonton, viewers kita yang sudah menyaksikan lewat YouTube maupun Facebooknya Bimas TV. Kita ucapin juga terima kasih kepada Bu Yani yang alhamdulillah ilmunya dari beliau hari ini luar biasa banget informasi yang disampaikan. Kami sangat tertarik, masyarakat sangat menunggu dan juga siap mendukung suksesnya proyek inkubasi wakaf produktif ini. Insya Allah nanti kita akan mungkin berbicara lebih jauh lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Kita doakan Ibu semoga sehat selalu, bisa beraktivitas di kantor tablet dibuka lockdownnya ya Bu. Kemudian iya, akan dukung penuh proyek inkubasi wakaf produktif ini, dan saya sebagai penyuluh juga mengajak kepada teman-teman penyuluh yang mungkin juga sedang menyaksikan acara ini, ayo kita sukseskan program ini, kita sounding, kita sosialisasikan, kita banyak membawa misi-misi, salah satunya pemberdayaan wakaf ini agar masyarakat melek nih masalah wakaf produktif, nggak kembali lagi 3M 3M gitu ya. Kita kalau bisa penyuluh punya proyek asosiasi nazir gitu ya, yang bisa digembleng bareng-bareng. Nazirnya itu kan luar biasa banget, itu mimpi besar Bu, mimpi besar banget. luar biasa. Gitu ya. Karena Iya Mbak Citra. di sana ada 50.000 orang lebih yang bisa mengawal program hebat dari Kementerian Agama ini. Amin. Itu mungkin Iya. Bu, kita tutup siang hari ini. Terima kasih nih, terima kasih banyak. Iya Mbak Citra, sehat selalu ya. Kita akan ketemu lagi insya Allah. Terima kasih sahabat dan sahabat religi juga dari bersama ya. Sudah mendengarkan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.